Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah menemani adalah Putri Namarina. Putri, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Apa kabar baik? Kabar baik. Ada pengalaman mistis nggak sejauh ini yang mau di-share ke kita? Pengalaman mistis itu baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, saya kehilangan kakek saya, opa saya. Turut berduka ya. Terima kasih. Jadi ceritanya hari biasa itu, pagi-pagi bangun, jam 6 pagi deh itu kalau nggak salah. Jam 6 pagi aku bangun, biasa baru bangun tidur, terus biasanya kan aku langsung ke rumah, ke depan rumah, buka pintu. Nah emang di situ tuh posisi dari malam, ibu, orang tua semuanya udah ngejaga di rumah sakit sih, udah jagain opah di rumah sakit. Okay. Jadi posisinya tuh di situ tuh hujan emang Mas, tapi nggak terlalu deras banget, jadi hujan gerimis biasa aja lah ya gitu. Nah pas aku jalan ke ruang tamu mau buka pintu rumah kayak biasa, tiba-tiba tuh ada angin pure, angin masuk gitu loh. Padahal tuh kenceng banget, kayak beneran gimana sih angin masuk tapi ke dalam rumah gitu loh. Bukan ke arah mana aja lah, masuk ke dalam rumah. Terus aku langsung kayak pikir, gimana ya kok perasaan hujannya gerimis aja gitu ya? Tapi kok ada itu posisinya masih jam 6 lah ya, jadi masih gelap juga karena hujan. Ya udahlah aku kayak biasa ngopi dulu bentar sebelum, soalnya tuh aku mau berangkat ke kampus, lagi mau berangkat ke kampus. Terus habis itu aku tutup pintu lagi, jalan seperti biasa ke toilet, mau mandi, siap-siap berangkat. Lewat bayangan sekelibat gitu sih, hitam gitu. Soalnya aku tuh orangnya bukan tipikal yang bisa ngerasain kayak gitu, jadi aku cuek aja gitu, kayak aduh apa sih gitu, kayak apa ini kali. Nah setelah sekelibat itu lampu mati tapi nyala, mati terus nyala lagi gitu, cepet gitu. Nah, di situ aku udah mulai, aduh gimana ya, ini mau masuk kamar mandi nggak jadi nih, soalnya agak takut juga jadinya tadi udah gara-gara ada angin tadi, terus tiba-tiba ada bayangan gitu, aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Udah akhirnya aku balik lagi ke kamar, aku buka HP, ternyata ada WhatsApp dari mama jam 5:30, tadi aku kejadian jam 6 kan, jam 5:30 itu opa sudah dipanggil. Dan menurut kamu itu ada kaitannya kejadian? Abis itu aku ceritain sih, selesai itu malamnya aku ceritain ke ibu aku, mah kok aku tadi pagi kayak ada, ya nggak ngerti sih ada pengalaman kayak gitu ya mah. Terus katanya ya mungkin itu cara opah buat pamitan gitu ke cucunya, soalnya aku paling deket sama kakek aku itu. Ya oke, mudah-mudahan beliau udah tenang di sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan ya. Oke, baik Putri, malam hari ini kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku rela melakukan ritual mistis demi usahanya laku. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rita. Silahkan. Selamat malam Mbak Rita. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau diceritakan? Saya seorang pedagang ayam penyet. Ayam apa? Penyet. Oh oke, makanan ya? Iya. Saya berjualan dari tahun 2015, beberapa tahun yang lalu. Maaf Mbak, biar lebih jelas kami dengarnya boleh lebih keras suaranya. Saya berjualan Sejak 2015? beberapa tahun yang lalu. Kendala saya buka sore sampai malam, tidak ada yang membeli dan tidak ada yang datang ke warung saya untuk makan. 20 meter dari tempat posisi warung saya ada yang berjualan.
Sama? Tidak. Oke. Tapi Rame? ayam. Pecel ayam. Oh, sama-sama ayam. Sama-sama ayam. Dia gimana jualannya? Cukup ramai. Lalu? Yang saya bingung, ada apa dengan warung itu? Kenapa bisa rame sampai 24 jam? Sementara saya 2 hari berturut-turut tidak ada yang membeli dan tidak ada yang makan di warung saya. Lalu apa yang Mbak Rita lakukan? Ada teman saya datang, dia bertanya, gimana warung lo? Gue nggak tahu, malah gue pusing. Modal, kebutuhan banyak, tapi gue nggak bisa menuhi. Karena gue nggak tahu kenapa bisa warung 20 meter dari warung gue bisa laris sementara gue kagak. Terus? Akhirnya teman menyarankan kita pergi ke orang pintar aja. Saya nggak berpikir 2 kali atau sekali. Oke. Langsung dilakuin? Langsung. Ngapain di sana? Saya minta penglaris. Dikasih? Dikasih. Ada ritual yang dilakuin? Ada. Apa itu? Saya mandi kembang malam Jumat. Oke, setelah itu laris? Laris. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya datang ke sini minta tolong sama Kak Roy. Awal memang rame dalam jangka 3 bulan. Cukup. Saya seneng. Tapi kebelakangan ke sini makin sepi, makin tidak ada, berturut sampai seminggu tidak ada yang mau membeli dan tidak mau makan. Oke. Anak Hanya itu, saya Pak? Kenapa anaknya? sakit-sakitan. Yang saya bingung, kenapa melihat waktu? Sampai jam 12 malam, setiap jam 12 malam selalu panas. Saya pikir panas biasa. Saya bawa berobat ke rumah sakit, ke puskesmas. Kemana menurut saya, yang penting sembuh anak saya. Tapi tidak ada. Nggak ketahuan apa penyakitnya? Nggak ya? ketahuan penyakitnya. Oke, jadi malam hari ini datang ke sini mau cari tahu sebenarnya ada apa. Iya. Ya, mudah-mudahan kita dapat jawabannya ya. Kita akan dengerin apa kata sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rita terlahir dengan tanggal lahir 17 September 1979. Sosok yang penuh dengan amarah dan mudah tersinggung. Melalui mata batin saya, semua tentang dirinya dipenuhi oleh kegelapan. Saya merasakan adanya kesedihan yang selalu menghantuinya. Selain itu, sosok Rita kini selalu mengalami kesialan. Setelah sebelumnya dirinya mendapatkan kebahagiaan yang singkat. Bayangan hitam yang sangat besar sekali menghantui dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Rita. Silakan duduk, Mbak Rita. Mbak Rita, silakan. Ada apa ya? Bay, kayaknya dia mau pingsan deh, Bay. Harus kita tahan dulu. Mbak Rita. Aduh, Mbak Rita. kita naikin lagi ya. Ada minyak angin gak sih?
Ini pasti kerasukan ya, Roy? Mm-mm. Sejak kamu datang, dia langsung merasa terancam dan akhirnya keluar datang. Mm-mm. Histeria panik. Barita. Barita sadar ya. Barita pikirannya balik lagi ke sini. Fokus. Oke, Oke. baik. Silakan duduk kembali. Udah sadar ya? Oke. Mbak, dibantuin. Oh, maaf. Kuat, Mbak. Yuk, berdiri yuk. Berdiri yuk. Oke, yuk. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Iya. Mas, tolong di. Ayo, tolong. Mas Friko. Sebentar, Put. Kursinya. Sini, Put. Kamu pegang kursinya. Pegang kursinya ya. Gue jangan copot. Ayo, Barita bangun ya. Ini lemes banget. Barita bangun. Begitu kita duduk di lantai aja. Bisa. Oke, duduk di bawah dulu deh. Duduk dulu. Bisa. Ayo, oke. Ya, bisa gendong. Oke. Clip on-nya aman. Tolong minum. Kenapa Roy dia? Barita. Sini saya cium bau busuk. Agak Ada yang bau gitu sih yang... ya. Ya, thank you. Baik kok, aku juga minum. Minta minum. Barita minum ya. Silakan, Mbak. Iya, saya juga cium. Thank you. Kasihan banget sih. Ini nggak ada tisu ya. Ada yang mau masuk atau kayak dilawan ya, Roy? Sama Ritanya. Keluar. Aduh, mas. Awas, Roy. Awas, Put. Kita nggak boleh. Dia dilempar. Kita nggak boleh. Ah. Takut. Aduh, mas, dia takut dia ngeliatin. Agak sedikit gelap. Aduh, mas, kok dia ngeliatin sih? Mas. Ini kerasukan apa ya, Roy? Matanya melotot loh. Aduh, aku takut. Sini, Put. Mas, Bay. Udah minum tadi. Minum 3 doang.
Sini kamu kalau kamu berani. Barita. Sini. Sini. Ini kesurupan apa sih, Roy? Aduh, aku takut dia ngelempar. Iya. Sini kalau kamu berani. Terus itu aja nggak apa. Apa lu lihat-lihat? Dia nggak berani sama kamu, Roy. Dia nyerang ke Putri. Mas. Lu keluar dari badan tubuh ini. Kalau nggak gue bakar lo. Keluar! Barita. 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 Put, hati-hati. Kamu boleh bantu deh, tapi Mbak. hati-hati ya. Aduh, aku takut. Nggak apa-apa kan, mas masak juga aku. Kamu sebelah sini ya, kita coba angkat.